semuanya, ketemu lagi di Ngobras, Ngobrol dan Sharing. Perkenalkan, saya Lia. Ngobras adalah podcast kolaborasi dari 6 lembaga, yakni YPK, Bisa Indonesia, Pilih Green Network, Yayasan Kanopi Indonesia, Yayasan Sense, dan Yayasan Sampiri. Kali ini kita sedang berada di Dusun Gunung Kelir, tepatnya di Kalurahan Jatimulyo. Tema kita kali ini yakni adalah melestarikan burung ala masyarakat desa. Dan dalam episode kali ini kita ada dua narasumber. Yang pertama ada Mas Keli Suparno dari KTH Wanapaksi dan juga Mas Asman Adi Purwanto dari Bisa Indonesia. Halo Mas Keli, halo Mas Asman. Halo Mbak Lia. Hari ini kita akan berbagi cerita bersama para narasumber mengenai upaya pelestarian burung yang dikerjakan oleh masyarakat desa, khususnya di Kalurahan Jatimulyo. Untuk mengenal lebih dekat tentang pelestarian burung oleh masyarakat, kita akan langsung tanya kepada Bapak Keli, yakni yang pertama, Pak Keli bisa diceritakan tentang awal mula masyarakat Jatimulyo ini punya ide untuk melestarikan burung itu sejak kapan dan mengapa? Untuk mulainya sebenarnya di tahun 2014 itu Desa Jatimulyo mengeluarkan perdes tentang pelestarian lingkungan hidup yang di dalamnya ada pasal yang menyebutkan bahwa jenis burung dan hewan-hewan langka dilindungi. Nah dari situ mulai ada titik balik lah untuk berkegiatan, terutama untuk melestarikan burung dan habitatnya. Kemudian kami didukung dari teman-teman PPBJ, terus ada Yayasan Kundilang dulu, waktu masih aktif ya. Dan dari situ kegiatan yang kami lakukan pertama adalah mengolah kopi. Karena apa? Dari kopi itu memang sebagai modal dasar ya untuk berkegiatan. Kemudian dari keuntungan kopi juga, sebagian keuntungannya untuk kegiatan konservasi, terutama untuk burung dan habitatnya. Nah, dari situ di tanaman kopi ini juga menempati strata tengah di habitat. Jadi jangan sampai nanti tanaman kopi ini nggak bermanfaat atau tidak ada gunanya, akhirnya ditebang oleh masyarakat. Nah dari situ kan juga mengganggu habitat satwa. Kemudian dari secangkir kopi juga dapat bercerita tentang kondisi geografisnya, budayanya, masyarakatnya maupun tempat-tempat wisatanya. Nah sebenarnya titik baliknya dari keluarnya perdes pelestarian lingkungan hidup di Jatimulyo. Bisa juga dijelaskan Mas, awal mula dapat bertemu Bisa Indonesia dan bekerja sama gitu Mas? Kalau dengan Mas Asman dan yang lain udah berteman dari dulu ya, dari sebelum ada Bisa mungkin. Tapi untuk kegiatan bersama Bisa sebenarnya mulai di tahun 2020. Ya Mas Asman? Ya, saya secara pribadi kan memang udah berkegiatan di Jatimulyo sejak 2016 lah. Dan kemudian ada Bisa Indonesia dan kami bekerja bersama dengan KTH Wanapaksi itu sejak tahun 2020. Sebenarnya ini yang menjadi ketertarikan bagi kami karena ide-ide pelestarian burung dan satwa liar justru itu tumbuh dari masyarakat. Gitu ya. Kalau selama ini kan biasanya NGO atau LSM yang datang ke desa menawarkan program, kemudian mengajak masyarakat untuk sadar terhadap pelestarian lingkungan. Nah ini justru datangnya idenya dari masyarakat yang menghubungi kami dari Bisa Indonesia untuk membantu secara bagaimana peningkatan administrasi, pengelolaan program dan yang lain-lain, termasuk juga peningkatan kapasitas ke kelompok masyarakat di sini gitu. Jadi ini menjadi awal mula Bisa Indonesia bekerja bersama dengan KTH Wanapaksi ya di 2020 sampai sekarang begitu ya Mas Keli ya. Iya. Kalau untuk jenis burung yang selama ini difokuskan, dilestarikan di desa ini, apa sih Mas? Terus yang membedakan dari spesies lainnya itu apa? Monggo Mas Keli. Kalau sebenarnya bagus, semua jenis burung ya nggak ada yang perlakuannya sama, jadi semua jenis burung. Cuman yang paling menonjol itu burung-burung yang kicauan, terutama burung kicauan karena itu burung yang paling terancam, kemudian paling diburu juga.
Makanya fokusnya di, meskipun nggak fokus satu jenis burung ya, tapi banyak jenis juga. Contohnya seperti sikatan cacing, itu kan meskipun nama ilmiahnya itu Siornis banyumas di tempat asalnya Mas Asman, tapi di sana sampai sekarang juga masih susah untuk ditemukan. Nah, di sini masih ada. Kemudian ulos janggut. Tapi adanya burung-burung itu pun juga harus diperhatikan atau ikut dijaga juga jenis-jenis yang lain, tidak melulu untuk sikatan cacing saja. Terus mengapa sih Mas melestarikan atau mengkonservasi burung itu penting? Nah, terutama itu di daerah pedesaan seperti di Jatimulyo ini. Kalau bagi kami kan sebenarnya hidup di desa itu ya, kalau dulu zaman kecil itu kita sering dengar suara burung gitu ya pagi-pagi, kemudian sekarang begitu sering tinggal di kota, jarang sekali kita dengar suara burung ya. Nah, inisiatif dari masyarakat untuk melestarikan burung itu menurut kami sangat penting itu, karena itu dapat menambah nilai jual desa itu sendiri sebenarnya dari sisi Jatimulyo sebagai desa wisata. Karena kan desa Jatimulyo beberapa tahun belakang ini kalau kita lihat di media sosial cukup terkenal dengan desa wisata gitu ya. Nah, mungkin juga atas kerja keras masyarakat di sini ya dalam melestarikan burung-burungnya gitu. Jadi selain melindungi ke jenis burungnya, juga dengan melestarikan burung itu dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat itu. Nah, mungkin Mas Kelly juga sudah merasakan manfaatnya kan di desa ini dengan kegiatan pelestarian burung yang dilakukan selama ini itu. Nah, untuk Mas Klik nih, apa gitu peran masyarakat desa dalam menjaga dan melindungi habitat burung di lingkungan mereka? Kalau peran masyarakat ya bermacam-macam ya. Ada yang terutama untuk menanam pohon, atau melakukan patroli, atau pendataan burung, kemudian mencegah untuk perburuan. Itulah hal-hal dasar yang dilakukan masyarakat. Kemudian untuk misalnya untuk penanaman itu kan misalnya harus mengetahui jenis burung apa, makanannya apa, media sarangnya apa, ataupun ya jenis-jenis makanannya apa. Itu kan tanamannya beda-beda. Nah, harapannya seperti di cita-cita awal menjadi desa ramah burung itu memang ada semacam kesadaran dari masyarakat bahwa masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan burung tanpa saling mengusik, mengganggu, dan saling menguntungkan. Misalnya burung membutuhkan makanan apa, masyarakat bisa menanamnya, atau butuh material sarang apa, bisa menambahi masyarakat. Kemudian dari burung juga bisa membantu masyarakat, bisa untuk sebagai fungsi ekologis lah, kemudian untuk wisata. Tapi dari masyarakat juga harus memperhatikan burung, terutama desa ramah burung itu, agar pengertian antara masyarakat maupun dengan burung itu saling menguntungkan. Misalnya yang bertani, berkebun, dia tidak memakai pestisida. Karena kalau ada pestisida, pemakaian pestisida yang berlebihan, itu juga mengganggu burung. Contohnya karena ada 19 jenis burung yang memakai pondasi awal untuk membangun sarang itu kan dari jaring laba-laba. Kalau pakai pestisida berlebihan, nggak ada laba-laba, mereka juga nggak bakalan bisa lestari. Gitu. Terus untuk kegiatan atau program yang dilakukan bersama masyarakat itu apa saja ya Mas untuk upaya melestarikan burung? Kalau beberapa kali kami melakukan patroli, kemudian penanaman pohon, terus ada program adopsi sarang juga, kemudian dengan teman-teman bisa untuk pendataan atau SOP waktu yang pertama, itu kegiatan pertama SOP untuk adopsi sarang burung, kemudian peningkatan kapasitas ya. Betul. Pemandu juga, terutama untuk wisata. Cuman di wisata ini juga harus hati-hati ya, jangan nanti wisata ramai dari burung, kemudian di sini nggak ada burungnya, wah ini ada burung yang menarik, kemudian didatangkan dari tempat lain, itu juga nggak boleh. Atau dengan jenis-jenis tertentu yang menarik fotografer maupun wisatawan,
itu diperhatikan banget, tapi yang jenis yang lain itu nggak diperhatikan, itu juga nggak baik. Yang menarik itu juga satu hal yang menarik dari peran masyarakat itu kan dengan aktivitas yang sudah dilaksanakan, katakanlah pilot projectnya di Gunung Lir gitu. Tapi masyarakat di sekitarnya juga sudah mulai peduli gitu. Jadi ketika ada aktivitas yang mencurigakan, orang yang aktivitas ilegal misalkan ada yang bawa pulut atau jaring untuk menangkap burung, masyarakat dengan sadar mereka akan melapor ke KTH Wanapaksi gitu. Nah itu salah satu peran yang menurut kami itu sangat bagus ya, karena ada kesadaran dari masyarakat bahwa oh ini ada ancaman, saya harus lapor gitu, seperti itu. Nah Mas, karena ini melibatkan masyarakat ya, ada nggak sih kesulitan dalam menjalankan program pelestarian burung selama ini? Kalau kesulitan yang pertama jelas itu regenerasi, terutama untuk anak-anak sekarang ini, mereka nggak ngerti burung, nggak berburu burung, tapi untuk diajak berkegiatan di pelestarian burung juga susah. Kemudian cakupan untuk KTH Wanapaksi kan hanya di 4 padukuhan lah, sedangkan di Desa Jatimulyo ini ada 12 padukuhan. Nah untuk masuk ke dusun-dusun itu kami kesusahan relawannya, karena namanya aja relawan, tidak ada biayanya, jadi biaya sendiri itu kan rela. Ya harapannya yang kegiatan patroli rutin itu sebenarnya bisa menjadi pemicu sebenarnya untuk menumbuhkan rasa ini dari masyarakat. Beberapa kali kemarin kegiatan Bisa Indonesia dengan KTH Wanapaksi juga sudah melibatkan anak-anak muda yang sangat tertarik ikut kegiatan pengamatan burung bersama rekan-rekan KTH. Itu menjadi sebuah harapan baru gitu bagi upaya pelestarian burung di Jatimulyo, karena beberapa anak muda sudah mulai tertarik dan orang tua mereka juga sangat mendukung karena dapat mengalihkan aktivitas yang biasanya main HP gitu, kemudian bisa teralihkan dengan kegiatan mengamati burung bersama dengan teman-teman KTH. Itu mungkin jadi salah satu strategi di sini menghadapi tantangan kesulitan regenerasi itu. Harapannya dengan anak-anak usia sekolah yang mulai terlibat itu bisa sedikit mengenalkan lah kenapa pentingnya melestarikan burung. Nah untuk selanjutnya ini apa sih Mas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dengan program konservasi burung? Kalau manfaatnya yang pertama mungkin promosi ya, mereka jadi tahu kemana Jatimulyo, ya selama ini sedikit terkenal lah desa konservasi. Kemudian banyaknya tamu yang datang, otomatis kegiatan wisata di burung ini manfaatnya tidak hanya ke pemandunya, tapi penyedia makanan atau penyedia oleh-oleh, terus homestay. Nah itu sebenarnya manfaat itu kan nggak melulu 1 atau 2 orang, tapi bisa dimanfaatkan ke beberapa pihak, di kalangan masyarakat. Selama kegiatan konservasi ini tuh apakah ada dampak ekonomi, sosial atau budayanya bagi masyarakat juga Mas? Dampak ekonomi ke masyarakat ya sedikit banyak ada, terutama ke pemandu atau penyedia makanan, ke masyarakat yang punya homestay. Terus beberapa kali juga ada kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di Gunung Lir. Pernah juga ada donasi untuk pembuatan toilet, ada sebagian juga untuk pembuatan jalan corblok. Itu kan memang dari tamu-tamu yang datang. Ya itu saya ingat itu yang kegiatan sosial dari kegiatan konservasi burung yang dilakukan selama ini di Jatimulyo. Itu kalau saya nggak salah ingat itu pas COVID ya Mas Gili. Ya, nah itu teman-teman fotografer yang datang ke sini dan Mas Gili juga rekan-rekan KTH itu yang kemudian menggagas penggalangan dana untuk membantu salah satu warga yang tidak punya kamar mandi, tidak punya toilet. Kemudian itu kayaknya nggak sampai 1 hari itu udah memenuhi kuota, bahkan lebih itu, dan itu bisa yang akhirnya juga digunakan untuk corblok. Nah itu sebenarnya manfaat secara tidak langsung juga yang dirasakan oleh masyarakat dari dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan pelestarian burung yang ada di sini. Jadi masyarakat yang tadinya nggak ikut juga tetap dapat merasakan manfaatnya kan. Jalan yang tadinya tanah kemudian jadi cor gitu. Iya. Itu. Dan yang paling penting sebenarnya
dari burung juga bisa untuk aksi sosial. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian untuk dampak yang lain, misalnya dari adopsi sarang burung, itu juga manfaatnya di-share ke beberapa pihak di masyarakat, ada di penemu sarang, pemilik lahan, kemudian kas RT untuk wilayah sarang itu. Ya kenapa di kas RT itu sebenarnya nggak orang-orangnya atau nggak semua terlibat, tapi ada manfaat di situ. Harapannya biar mereka ikut menjaga. Terutama kalau dikumpulkan misalnya di RT 25 di sini, di Gunung Kelir ini, uang dari adopsi atau tamu yang datang itu kan selalu dikumpulkan. Nah, dari situ biasanya dikumpulkan untuk beli stiker, beli lampu. Itu kan yang mengambil manfaat orang banyak. Akhirnya mereka juga ikut membantu menjaganya. Wah, dengan banyak sekali manfaat yang didapat, bagaimana sih Mas konservasi ini bisa menjadi bagian dari identitas desa? Ya kalau di Jatimulyo memang sudah wilayah pegunungan juga, berbukit-bukit. Nah itu memang semangat pertamanya memang sebenarnya air, karena kalau air ini melimpah bisa dipakai juga untuk kegiatan berwisata. Nah, bagaimana cara biar air itu tetap melimpah, ya dijaga hutannya. Kalau yang gundul ditanamin, kalau yang sudah ada juga tetap dilestarikan. Nah, dari situ kemudian untuk habitat satwa maupun yang lainnya juga makin membaik. Dan ini juga sebenarnya yang kegiatan pelestarian burung ini kan akhirnya kan menjadi branding ya. Branding Desa Ramah Burung itu kan sekarang yang menjadi orang tahunya Desa Ramah Burung kalau Jogja ya Jatimulyo gitu. Dan di kalangan rekan-rekan pengamat burung di Indonesia, Desa Ramah Burung pasti ya ingatnya Jatimulyo. Artinya dengan kegiatan pelestarian burung itu juga menjadi branding tersendiri bagi Jatimulyo gitu ya. Yang dulu mungkin orang nggak kenal Jatimulyo itu di mana gitu. Yang akhirnya dengan kegiatan pelestarian burung yang dilakukan sama masyarakat, masyarakat luas jadi tahu gitu. Bahkan yang sudah datang ke sini kan bukan cuma orang lokal ya, tapi teman pengamat burung dari barat gitu ya, dari luar negeri gitu ya, yang manca gitu sudah sering datang ke sini gitu untuk melihat kekhasan burung yang ada di Jatimulyo. Ya Siornis Banyumas tadi, yang di Banyumas sendiri udah sangat sulit sekali gitu. Tapi di sini bisa dengan mudah dilihat itu. Artinya itu memang menjadi ciri khas gitu ya. Jatimulyo lah, Desa Ramah Burung gitu. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam melestarikan burung di desa itu seperti apa ya Mas? Pertama dengan penyadaran masyarakat, itu yang paling susah. Kemudian wilayah atau lahan ini, perubahan lahan itu juga sangat berpengaruh untuk kegiatan konservasi. Dan kayak KTH Wanapaks ini kan nggak tahu desa ini mau kemana atau tata ruangnya mau seperti apa, kan kami juga nggak tahu. Dan itu biasanya desa maupun pemerintah yang lebih lebih berkepentingan di situ, atau wewenang itu di mereka. Harapannya ya tetap Jatimulyo menjadi zona hijau yang tetap hutannya tetap dilestarikan, kemudian bisa menjadi habitat satwa, bahkan bisa mungkin jadi percontohan untuk beberapa desa yang lain. Nah, dengan berbagai tantangan seperti itu Mas, bagaimana cara mengatasi baik dari segi teknis maupun sosial? Kalau dari segi teknis mungkin kami kadang berdiskusi atau minta bantuan di teman-teman kayak Kanopi pun bisa. Untuk segi sosial ya di kelompok itu kan ada setiap pertemuan di setiap bulannya ada pertemuannya. Nah di situ kan sebenarnya kelompok ini memang tujuannya untuk berdiskusi, sebagai wadah untuk berdiskusi maupun memecahkan masalah yang ada di masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan di KTH Wanapaksi. Kemudian mungkin Mas Saman bisa menambahi. Kalau yang strateginya sebenarnya kalau dari sisi konservasi kan dari program yang sedang kami jalankan antara Bisa Indonesia, KTH dan Yayasan Kanopi itu, kemarin kami baru saja membuat dokumen peta jalan atau roadmap lah untuk upaya konservasi burung sikatan cacing atau orang sini mengenalnya sulingan. Kami juga melibatkan banyak pihak gitu ya, stakeholder terkait, terutama pemerintah desa.
Karena pemerintah desa yang tahu nih peta ke depan sebenarnya Desa Jatimulyo akan jadi apa, akan seperti apa, pola pembangunannya akan seperti apa. Nah, kami juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Harapannya para pihak itu juga dapat memikirkan kira-kira nanti ke depan yang kaitannya dengan upaya konservasi burung di Jatimulyo, khususnya yang sulingan itu bisa lebih terarah gitu ya, dan ada poin-poin yang bisa disepakati bersama di situ. Begitu. Mas Kli, tantangan terbesar yang dihadapi dalam melestarikan burung di lingkungan desa itu apa ya, Mas? Kalau di Jatimulyo ini kan hampir 90% lahan itu milik masyarakat. Jadi di perubahan lahan itu juga sangat berpengaruh bagi habitat satwa. Kemudian mungkin kebijakan atau mau apa Jatimulyo itu gambarannya atau peta ke depannya mau seperti apa kami juga belum mengetahui. Kemudian yang paling berat sebenarnya di regenerasi untuk penerus kami di kegiatan konservasi ini. Kalau hanya berhenti di kami juga percuma sebenarnya. Sebenarnya harus ada generasi yang akan meneruskan kegiatan-kegiatan konservasi yang ada di Jatimulyo. Nah, kaitannya dengan penggunaan lahan, perubahan lahan itu kan sebenarnya yang tahu peta ke depan itu kan pemerintah desa ya. Pemerintah desa itu pasti sudah tahu rencana ke depan pembangunan Desa Jatimulyo itu akan seperti apa. Nah, untuk mengatasi itu atau strategi kami sebenarnya di program ini kemarin juga BIS Indonesia, KT Hewana Paksi dan Kanopi Indonesia, kami beberapa waktu yang lalu baru saja membuat dokumen peta jalan atau roadmap untuk konservasi sikatan cacing atau sulingan itu, dan kita juga melibatkan beberapa pihak gitu ya, stakeholder, terutama pemerintah desa Jatimulyo itu sendiri. Kemudian juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, juga BKSDA. Selain dari instansi-instansi terkait itu juga kalangan praktisi akademisi kami libatkan supaya rencana atau upaya konservasi ke depan 5 tahun ke depan itu sudah bisa terpetakan dari sekarang gitu, dan itu akan menjadi panduan sebenarnya bagi KT Hewana Paksi dan siapapun yang akan masuk ke Jatimulyo untuk program-program pelestarian burung dapat mengacu pada dokumen itu, termasuk bagaimana kemudian melihat rencana pembangunan itu akan seperti apa gitu. Nah, dengan peran, manfaat, tantangan serta solusi yang tadi sudah dijelaskan itu, untuk pencapaian sampai dengan saat ini tuh yang dicapai oleh KTH itu apa saja, Mas? Untuk jenis burung yang sebelum tahun 2014 itu tercatat 64 jenis. Tapi untuk per Oktober ini catatannya di Jatimulyo sudah ditemukan 113 jenis. Kemudian tingkat perjumpaan untuk kita ngamati burung itu juga makin mudah. Kemudian untuk apresiasi ke KT Hewana Paksi di tahun 2024 ini KT Hewana Paksi mendapatkan apresiasi Kalpataru. Capaiannya ya seperti itu. Ya, Kalpataru itu kan sebuah pencapaian tertinggi ya bagi insan pelestari lingkungan gitu, yang itu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan KT Hewana Paksi dengan usia yang masih cukup muda itu sudah mencapai di tahap itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa bagi kelompok masyarakat yang bergerak di pelestarian lingkungan, khususnya burung itu. Karena kalau nggak salah kemarin kategori pelestari ya, Mas Gil ya. Kalau kategori pelestari, jadi kelompok yang melestarikan lingkungan gitu. Nah, kalau dari BISA sendiri, pencapaian yang diperoleh dari proyek konservasi ini apa, Mas Asman? Pencapaian kalau dari BIS Indonesia sebenarnya keterlibatan banyak pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pelestarian burung atau konservasi di Jatimulyo itu menjadi satu pencapaian juga bagi kami. Terlepas kemudian juga dukungan sumber pendanaan dari pihak luar gitu ya, yang turut membantu sehingga kami juga dapat
melanjutkan kegiatan di Jatimulyo, dan tentunya antusias masyarakat dan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan upaya pelestarian burung itu menjadi salah satu capaian bagi kami gitu. Oke, apakah ada nih pesan yang ingin Mas Asman atau Mas Klit sampaikan kepada masyarakat di luar sana mengenai pentingnya menjaga alam dan burung-burung yang ada di sekitar kita? Monggo Mas Asman. Ya kalau dari saya sih ini ya, sebenarnya kan kalau kita mau ikut melestarikan burung, sebenarnya langkah yang mudah adalah dengan memelihara tanaman-tanaman yang itu disukai burung gitu. Kalau bagi masyarakat perkotaan biasanya kan ada yang menanam pohon apa itu, ceri, pohon kersen kalau orang Jawa bilang, itu kan sangat disenangi burung. Kalau di lingkungan desa juga yang paling simpel kan sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa ikut melestarikan atau menjaga lingkungan. Yang paling simpel adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kan salah satu cara yang paling sederhana sebenarnya untuk menjaga lingkungan, dan dengan kondisi lingkungan yang baik tentunya burung-burung juga akan akan merasa nyaman lah begitu. Mas Keli? Kalau saya sih harapannya ya untuk Jatimulyo ya, kalau untuk yang lain kan saya nggak tahu. Tapi untuk Jatimulyo ya harapannya alam Jatimulyo ini tetap lestari, kemudian bisa diwariskan ke generasi penerusnya, atau alam Jatimulyo ini hanya titipan untuk generasi penerusnya. Jadi harus, kalau titipan kan harus selalu dijaga, jangan dirusak. Harapannya memang gitu, cuma tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya ini masyarakat luas itu bisa turut berpartisipasi dalam mendukung konservasi itu bagaimana ya Mas di lingkup desa? Kalau di sini kan ada satu skema yang itu idenya muncul dari masyarakat. Jadi masyarakat luar selain Jatimulyo dapat berkontribusi terhadap upaya pelestarian burung di sini dengan cara mengadopsi burung yang sedang bersarang gitu. Jadi nanti masyarakat dari luar dapat mengadopsi itu, kemudian nanti KTH Wanapaksi sebagai timbal balik ke adopter nanti akan memberikan laporan berupa catatan perkembangan harian, kemudian ada foto, dan itu sudah berjalan cukup lama ya Mas Gelik untuk aktivitas adopsi itu, jadi keterlibatan masyarakat luas. Sebenarnya program adopsi sarang burung ini cita-cita awalnya atau semangat pertamanya sebenarnya jawaban atas Perdes tentang pelestarian hewan hidup itu, bahwa masyarakat Jatimulyo tidak boleh diburu, burungnya tidak boleh diburu, tapi dari burung itu juga harus memberikan manfaat baik yang langsung maupun tidak langsung. Nah, yang langsung itu melalui adopsi sarang burung. Nah, pihak-pihak yang terlibat di kegiatan adopsi burung ini sebenarnya yang pertama pemilik lahan, kemudian penemu sarang, kemudian masyarakat di kawasan sarang itu atau wilayah RT sarang, kemudian operator dari adopsi sarang burung, biasanya KTH Wanapaksi. Kemudian juga semacam kas itu selalu disimpan ada di KTH itu. Kalau tidak ada masyarakat yang mau mengadopsi, nah kas di KTH itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan konservasi itu, terutama untuk burung dan habitatnya. Kemudian untuk capaian di adopsi sarang, untuk sampai saat ini ada 98 sarang yang sudah diadopsi. Kemudian anakan yang berhasil terbang itu ada 154. Terus pemilik lahan itu ada 46. Yang mengadopsi ada 64, itu baik individu, kemudian komunitas maupun perusahaan. Menarik banget nih Mas tentang adopsi. Boleh dijelaskan nggak atau gimana nih caranya kalau kita mau ngadopsi gitu di KTH Wanapaksi? Kalau mengadopsi, yang pertama hubungi di KTH Wanapaksi, itu bisa melalui email maupun WhatsApp. Kemudian nunggu untuk antriannya.
atau dia memilih burung apa yang mau diadopsi. Kan di Jatimulyo ini ada sekitar 13 jenis yang masuk prioritas untuk adopsi. Untuk prioritas pertama itu terutama burung-burung kicauan yang paling rawan diburu. Itu ada sikatan cacing, empuloh janggut, kemudian perencak Jawa yang sudah punah di Jatimulyo. Dan jenis-jenis yang lain. Kemudian untuk prioritas kedua itu ada cicak kuning, ada raja udang punggung merah. Kemudian untuk prioritas tiga itu ada madu Jawa, ada cekakak Jawa, dan lain-lain. Jadi di kami ada adminnya, berarti bisa menghubungi di situ. Wah, menarik sekali ya program adopsi yang dilakukan oleh teman-teman KTH Wanapaksi. Ini buat teman-teman juga, apabila tertarik dengan program adopsi tadi, bisa langsung menghubungi ke KTH Wanapaksi atau nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih kepada dua narasumber kita pada hari ini, Mas Keli dan Mas Asman. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode Ngobras berikutnya. Mari Mas, kita ucapkan salam lestari bareng-bareng yuk. Salam Salam lestari. lestari. Bye.